Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, ya kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini sudah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Ya. Soal adanya netizen yang kalau boleh tahu mungkin pengacara yang ikutan mendukung akhirnya gitu. Saya dengar kemarin itu dari Surabaya dari 1.000 orang katanya mau sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 ya? 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa 60.000. Saya bilang gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah, ini harapan masyarakat saat ini adalah bagaimana kasus ini supaya bisa menjadi terang dan juga pun ada keadilan juga dari semua sisi. Dan itu yang kita tunggu ya, bukti yang baru ini seperti apa. Tentunya pemeriksaan tingkatan peninjauan kembali oleh Hakim Agung tentunya lebih teliti lagi ya, dan kita harapkan bahwa ada keadilan. Tapi memang saya sudah dengar bahwa banyak publik meminta saya ikut membantu. Prinsipnya adalah saya ikut mendukung proses hukum yang sedang berjalan, bahwa sekali lagi penegakan hukum itu harus berkeadilan dan juga pun harus milik semua. Saya kalau memang dimintakan bantuan, saya siap. Jadi ternyata Jessica itu pernah dihipnotis demi mengakui perbuatannya. Nah, tapi ternyata hasil hipnotisnya itu sama pihak kepolisian nggak diungkap. Mirisnya lagi soal CCTV itu kan yang jadi perdebatan nih, bahwa pengacaranya bilang melalui para ahli bahwa itu semua adalah rekayasa. di Polda dia itu dihipnotis loh. Ada tim yang menghipnotis dia supaya mengetahui sebenarnya gitu. Iya. Tiba-tiba muncul di FYP aku bahwa hakim yang menolak kasus Jessica adalah Bapak Artijo, di mana Bapak ini merupakan hakim yang dikenal sangat menegakkan keadilan. Yuk kita bahas biar kalian nggak salah paham. Terus apakah gara-gara itu kita si pendukung Jessica akhirnya jadi berpindah? Kita harus ikut si tim bapaknya Mirna? Jawabannya adalah enggak. Yuk kenapa? Sini biar paham hukum, kita belajar hukum sama-sama. Jadi ada karakteristik hakim yang berbeda antara hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim PT UN, itu semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, hakim MA itu bersifat pasif, beda dengan hakim PT UN yang bersifat aktif. Bahkan ada observasi lapangan. Itu kalau hakimnya hakim PT UN. Nah, di sini posisi Bapak Artijo ini adalah sebagai hakim Mahkamah Agung. Nah, sifatnya itu adalah pasif. Maksudnya sifatnya pasif itu berarti dia memutuskan itu berdasarkan berkas-berkas yang diterima. Nah, sekarang kita lihat kalau berkas-berkas yang diterima oleh beliau saja dimanipulasi, data-data yang benar dari misalkan Bapak Dokter Jaja dan lain sebagainya itu tidak dihadirkan, dan data-datanya itu memang data-data yang sepihak dari pihak jaksa dan dari pihak-pihak yang menguntungkan dari pihak Mirna, di manakah letak keadilan? Jadi Bapak Hakim ini juga akan sulit memutuskan berdasarkan keadilan ketika data yang dimasukkan, data yang diterima oleh beliau ini juga data-data yang dari awal itu porsinya sudah tidak berimbang dan sudah fanatis ke data tertentu. Makanya itu kenapa kita terus menyuarakan keadilan untuk Jessica, karena kita di sini akan mengungkap data-data yang sebenarnya, data-data yang memang benar-benar saintifis ya. Karena hukum itu tidaklah tertutup. Hukum berdasarkan teori hukum progresif, hukum bersifat terbuka, jadi multidisipliner. Jadi segala macam ilmu mendukung untuk menunjang suatu proses hukum untuk mendapatkan keadilan yang seutuh-utuhnya. Ya, setelah kemarin keceplosan katanya punya botol racun yang mirip, yang kemudian buru-buru diralat, sekarang beliau ini keceplosan lagi dengan mengatakan bahwa dia tidak mau mengeluarkan rekaman CCTV yang menunjukkan gerakan tangan Jessica yang memasukkan sesuatu ke gelas kopi Mirna. Artinya sebenarnya dia keceplosan lagi, mengaku telah dengan sengaja menyembunyikan barang bukti atau alat bukti ya. Kita lihat videonya. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati, biarin dia keseksa.
Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu. Jangan dihukum mati. Keenakan dia. Mati mah ditembak mati, selesai. Ya udah denger ya, bisa-bisa menurut saya Pak Edi dan oknum-oknum yang menyerahkan barang bukti itu bisa menghadapi bahaya ya Besti atau teman-teman ya. Kenapa? Karena pada dasarnya patut kita duga keras bahwa di sini ada upaya obstruction of justice dengan menyembunyikan alat bukti itu. Maka ya dia berpotensial diancam dengan pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Harusnya itu disita loh. Kemudian mesti diperiksa lebih dulu apakah ada video tampering atau adakah rekayasa video di situ. Kedua, perlu ditanyakan dari mana sih Pak Edi mendapatkan video itu? Ya kalau menurut saya sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau Pak Edi terus dibiarkan bicara seperti ini, nanti lama-lama bakalan terbongkar dengan sendirinya kok kasus ini. Lalu pertanyaannya adalah apakah perkara Jessica ini udah final atau masih bisa dibuka kembali? Kata siapa udah final? Masih bisa kok. Dasar acuan kita adalah putusan MK nomor 34 PUU 11 Romawi _2013 yang berimplikasi bahwa peninjauan kembali bisa diajukan berkali-kali dalam perkara pidana. Karena dalam perkara pidana upaya hukum luar biasa untuk menemukan keadilan dan kebenaran material nggak bisa dibatasi oleh waktu ataupun ketentuan formalitas. Jadi berdasarkan putusan MK itu, maka peninjauan kembali pada perkara pidana ya bisa dilakukan lebih dari satu kali apabila memenuhi alasan untuk PK, gitu ya. Bener nggak sih Kak, ada asuransi yang nilainya MM-an jadi katanya nilainya itu 68 miliar guys. Terus habis itu di tahun 2019 dia tuh menikah dengan siapa? Dengan seorang wanita yang seumuran dengan Mirna. Apakah itu temannya Mirna? Aku kurang paham. Katanya sih temannya gitu kan. Intinya cewek ini adalah lulusan Universitas Tarumanegara dan dia itu jurusannya Magister Manajemen. Jadi intinya adalah dia udah S2 ya, Magister Manajemen. Kemudian ternyata si Tiara Agnesia ini sudah menjadi almarhumah guys, karena dia sudah meninggal dunia. Yang disebabkan karena serangan jantung katanya. Tapi meninggal dunianya itu katanya setelah berpisah dengan bapak almarhumah Mirna. Kayak serem ya.